ide konten YouTube yang mudah banget untuk viral, mudah banget mendapatkan views, bahkan ketika kalian membuatnya itu nggak perlu menunjukkan wajah, nggak perlu ngomong di depan kamera. Kalau nge-voice over itu terserah sih teman-teman, kalian bisa menggunakan suara sendiri atau menggunakan AI yang sudah disediakan, itu terserah kalian inginnya seperti apa. Ya karena ide konten seperti ini itu benar-benar banyak banget orang Indonesia terutama teman-teman itu suka banget ide konten seperti ini. Kalau untuk target luar negeri aku kurang tahu ya apakah ini bisa ramai atau tidak kalau untuk target di luar negeri. Tapi kalau target Indonesia aku sudah pastikan ide kontennya pasti viral teman-teman. Banyak banget yang suka sih konten-konten seperti ini. Dan ini adalah ide kontennya, ide konten horor, cerita-cerita horor atau mungkin hal-hal yang berbau horor teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ya seperti teman-teman tahu sendiri kalau orang-orang Indonesia suka banget cerita-cerita yang berbau mistis, itu suka banget mereka. Ya meskipun aku sedikit kurang suka sih dengan konten-konten seperti ini karena ini juga termasuk ke ranah pembodohan. Maka dari itu ini terserah sih, kalian pengen memakai juga nggak apa-apa, kalau nggak mau juga itu terserah teman-teman. Intinya di sini ide kontennya itu nggak perlu mikir teman-teman, nggak perlu menggunakan wajah, tanpa ngomong pun juga bisa, kalian hanya memerlukan AI saja. Atau yang aku sebutkan di sini itu hanya menggunakan dua tools saja, yaitu CapCut dan juga ChatGPT. Hanya dua ini saja teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman di ChatGPT itu pastinya kalian harus membuat skripnya. Itu terserah kalian sih skripnya pengen buat seperti apa. Kalian cerita horor, ya pastinya cerita horor, tinggal kalian buat promptnya saja. Kalau promptnya ini ya mudah sih teman-teman, dengan tulis saja seperti ini. Tolong buatkan saya sebuah cerita horor yang menceritakan, bisa kalian atur sendiri untuk cerita hantu di Indonesia ataupun di luar negeri, atau pengen lebih luas lagi ya dicampur saja teman-teman, biar lebih banyak saja ide kontennya untuk kedepannya. Intinya sih untuk membuat promptnya seperti itu, tolong buatkan cerita horor atau mungkin buatkan cerita mistis, terserah kalian teman-teman. Nah setelah seperti ini, ChatGPT-nya pasti akan membuat sebuah skrip yang nantinya tinggal kalian buat videonya. Ini terserah sih kalian masuknya ke short atau ke video panjang, tapi kalau pengen lebih cepat saja mendapatkan views ataupun subscriber, kalian bisa menggunakan YouTube Shorts. Karena ya YouTube Shorts ini memang lagi tren saja sih untuk video-video vertikal. Karena di TikTok ya memang lagi banyak yang memainkan atau memang lagi tren saja di tahun-tahun ini. Nah, setelah skripnya di generate sama ChatGPT, kalian tinggal kopas saja untuk skripnya, di copy paste. Setelah itu tinggal kalian masuk ke CapCut-nya. Ini aku menggunakan CapCut yang versi mobile teman-teman, yang versi HP. Kalau untuk yang versi PC-nya aku kurang tahu sama atau tidaknya. Intinya kalau yang versi mobile-nya, kalian masuk ke bagian AI Lab. Oh ya teman-teman, untuk CapCut-nya ini juga harus menggunakan CapCut Pro ya teman-teman. Kalau yang CapCut free atau CapCut yang gratisan, ini tidak bisa teman-teman. Ya untuk CapCut Pro tinggal kalian cari di Shopee aja sudah cukup sih, nggak perlu beli yang mahal-mahal. Kalau aku sendiri sih seperti itu ya. Nah, setelah masuk di AI Lab, di situ ada fitur AI Story Maker. Kalau nggak salah gitu sih namanya teman-teman. Kalian tinggal try it saja, diklik saja di situ. Nah, di bagian deskripsinya sini itu kalian kopas saja, kalian paste saja untuk skrip yang sudah digenerate sama ChatGPT tadi. Setelah itu teman-teman, di sini pun kalian harus membaca lagi sih untuk skripnya teman-teman, terutama yang konten horror, karena biasanya kalau yang di-generate sama ChatGPT itu ada beberapa kata-kata yang tidak bisa di-generate untuk AI-nya teman-teman, untuk gambarnya. Kalian bisa ganti-ganti seperti kata membunuh, ya kayak kata-kata yang sensitif teman-teman, kalian tahu sendiri seperti apa. Itu tidak bisa di-generate secara otomatis sama videonya nanti. Nanti gambarnya itu nggak bisa di-generate, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah setelah itu di bagian bawahnya, di bagian AI Style, kalian tinggal scroll saja ke bagian kanan, itu ada yang apa ya, spooky photo kalau nggak salah namanya teman-teman. Nah kalian pilih yang gambar ini saja, karena ini gambarnya benar-benar yang mewakilkan konten horror tersebut. Setelah itu ya tinggal kalian pilih, kalian bisa menggunakan suara kalian sendiri, itu terserah, atau kalian juga bisa menggunakan voice over yang sudah disediakan di bagian bawahnya. Itu ada teman-teman.
Kalian tinggal pilih saja, sesuaikan suara yang cocok dengan skrip atau konten yang sedang kalian bikin. Jadi ada beberapa jenis karakter suara yang memang mewakilkan saja. Atau mungkin kalian juga bisa mau voice over menggunakan suara kalian sendiri, itu juga bisa. Tapi di sini harus kalian generate terlebih dahulu. Untuk rasio aspeknya tinggal kalian ganti saja, ingin video vertikal atau video shorts. Tapi kalau pengen yang lebih untuk mudah mendapatkan subscriber dan juga views, atau mungkin lebih mudah untuk monetisasi, tapi aku juga nggak tahu juga saja teman-teman, kalian bisa menggunakan ya video shorts. Nah setelah itu tinggal kalian generate saja dan tinggal ditunggu. Setelah di generate kurang lebih untuk videonya seperti ini teman-teman. Pernah dengar cerita tentang ojek online yang dapat order misterius tengah. Ini bisa kalian edit-edit lagi, tinggal kalian klik di edit di CapCut kalau nggak salah, pokok intinya di pojok bagian kanan bawah itu ada kalian edit lagi, entah itu transisinya kalian rubah, jenis fontnya kalian rubah, untuk auto captionnya itu bisa kalian ganti-ganti sendiri, terserah kalian teman-teman. Atau mungkin suaranya kalian hapus terus kalian voice over lagi pun itu juga bisa, itu terserah kalian. Intinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk membuat videonya, ya sudah sih, ini sudah jadi teman-teman videonya, tinggal kalian upload saja. Dan apakah seperti ini itu bisa dimonetisasi? Menurut peraturan YouTube teman-teman, konten AI seperti ini tuh bisa dimonetisasi dan bisa lolos monetisasi dengan catatan kalau kontennya ini tetap ada narasinya, tetap ada storytellingnya seperti yang kita buat di hari ini teman-teman, di video kali ini itu masih bisa dimonetisasi karena ada ceritanya. Dan untuk foto AI-nya juga beragam teman-teman, nggak hanya 1 atau 2 gambar saja, dan pastinya setiap video pun itu juga memiliki foto yang berbeda-beda, jadi masih bisa dimonetisasi. Tapi ya kalau kalian pengen yang lebih aman lagi ya kalian menggunakan suara kalian ketika mau voice over, itu jauh-jauh lebih aman lagi supaya biar lebih mudah untuk lolos monetisasi nantinya. Atau mungkin kalian juga bisa langsung menunjukkan wajah, itu juga bisa teman-teman, tinggal nanti gambar yang sudah di generate sama AI tinggal ditaruh di bagian atasnya, di bagian bawahnya itu kalian yang sedang bercerita, itu bisa saja teman-teman. Intinya tinggal pinter-pinteran saja memainkan hal-hal seperti ini supaya tetap bisa lolos monetisasi. Tapi ya dengan cuma generate seperti ini saja itu masih, tapi ya dengan di generate AI seperti ini saja itu masih bisa untuk dimonetisasi teman-teman. Kalian nggak perlu mengkhawatirkan. Jadi ya kalau kalian memang suka dengan jenis ide kontennya bisa kalian buat. Setelah itu tinggal kalian buat sebuah channelnya. Kalau channelnya itu terserah sih kalian teman-teman yang pengen membuatnya seperti apa. Kalau kalian bingung memberi judul pun juga tinggal minta bantuan ChatGPT, judulnya seperti apa. Nanti kalau kalian mungkin juga bingung mau buat deskripsi di video seperti apa, ya tinggal minta tolong ke ChatGPT saja untuk membuatkan, itu juga bisa. Deskripsi channel juga bisa, nama channel juga bisa. Jadi ya kalian nggak perlu pikir pusing-pusing lagi. Bahkan foto profilnya pun kalian juga bisa menggunakan ChatGPT. Jadi ini ide konten, bahkan ketika membuat channel pun itu menggunakan full AI tanpa perlu kalian mikir banyak-banyak. Ya mikirnya tetap sih teman-teman, kalian harus mikir sebuah promptnya biar di generate-nya itu jauh lebih bagus dan juga jauh lebih enak dilihat saja teman-teman. Kalau teman-teman memang suka dengan ide konten seperti ini, teman-teman bisa eksekusi sekarang. Dan kalau mungkin teman-teman suka dengan channel-channel seperti ini yang sedang kubahas membahas tentang ide konten YouTube, boleh kali subscribe dulu channelku ini.